segera memulai kuliah Kapita Selekta kita, begitu ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta kuliah Kapita Selekta. Selamat siang, ya. Kita sedikit mengulang karena ada tamu-tamu juga yang mungkin hadir di luar Anda sebagai peserta kuliah Kapita Selekta. Kuliah Kapita Selekta dalam semester ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 60 tahun ya pendidikan teknik lingkungan. Dan mengambil tema besar adalah tantangan, peluang, dan peran teknik lingkungan, serta atau di dalam era industri atau teknologi 4.0. Ya. Jadi kita mengundang pembicara-pembicara begitu ya dari kalangan kampus, kemudian pemerintahan dan juga profesional ya. Jadi ini sudah memasuki minggu ke-6 atau minggu ke-5 untuk kehadiran para pembicara, begitu ya. Dan mungkin kalau adik-adik mahasiswa juga melihat begitu ya materi kita selama 2 minggu atau 3 minggu ke belakang ini mengambil tema mengenai masalah air ya. Jadi di minggu ke-3 ini ada Pak Budi Kurniawan ya, yang mengambil peran teknologi 4.0 dalam pengendalian pencemaran air. Kemudian juga ada Pak Teja Kusuma mengenai aplikasi teknologi informasi dalam rekayasa air ya. Jadi dari kedua pembicara itu adik-adik sudah dapat informasi ya mengenai teknologi 4.0 atau integrasi antara teknologi digital dan komunikasi real time yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam banyak aplikasi terutama dalam pengelolaan sumber daya air. Ya. Nah kali ini Pak Nugraha tamu kita begitu ya juga akan bicara mengenai air ya, tapi dari kacamata industri ya. Kemarin Pak Budi, Pak Teddy pasti sudah banyak bicara mengenai kondisi sumber daya air di Indonesia ya, termasuk juga kualitasnya. Nah, sekarang Pak Nugraha juga akan melihat bagaimana resiko kondisi dan kualitas air seperti itu bagi industri dan dampaknya seperti apa bagi industri ya. Dan kemudian juga bagaimana nih kacamata industri melihat masalah air ini dan bagaimana industri dalam hal ini Ecolab Nalco berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan air ya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya yang menjadi topik besar kita pada semester ini untuk kuliah Kapita Selekta, yaitu teknologi 4.0 ya, teknologi digital dan real time communication. Nah, Pak Nugraha ini mengambil judul Water Scarcity, 3R Concept and how it connects to the IoT, gitu ya. Nah, saya perkenalkan dulu Pak Nugraha, ya, yang menjadi tamu kita pada sudah hadir juga ya, ya pada siang hari ini ya, Pak Nugraha Yohanes Arif Bin. Beliau juga alumni, walaupun bukan dari teknik lingkungan, tapi masih tetangga dekat kita. Dulu tetangga sekali gitu ya, karena teknik kimia itu ada satu gedung ya. Nah ini dari teknik kimia, beliau alumni S1 dan S2 dari teknik kimia ITB gitu ya. Dan saat ini menjabat sebagai marketing manager di Nalco Water Heavy Industries untuk Southeast Asia ya, jadi bukan Indonesia lagi nih, udah regional ya Pak Nugraha ya. Jadi mungkin nanti Pak Nugraha akan cerita sedikit mengenai Ecolab ya. Jadi setahu saya begitu ya, setahu saya begitu ya, Ecolab ini adalah perusahaan yang bergerak di dalam produksi bahan-bahan kimia yang banyak digunakan untuk pengolahan air, kemudian untuk sistem pendingin, industri kayu, gitu ya, dan kertas, serta industri pengolahan dan kilang minyak, gitu ya. Nah, ini dengan kebutuhan dan era industri 4.0 tentu
semua perusahaan dan industri ini akan berusaha beradaptasi dan berinovasi ya untuk memberikan layanan produk yang prima begitu ya, termasuk dari Ecolab Nalco sendiri begitu ya. Jadi Pak Nugraha, apakah sudah ready atau mungkin perlu waktu begitu? Karena tadi tampaknya. Oh maaf Bu, salah pencet Bu. Tadi saya pikir saya pencet unmute tapi ternyata stop video Bu. Ya silakan Pak Nugraha, ini yang Baik, akan share dari Pak Nugraha langsung ya? Iya, dari saya saja Bu. Oke, terima kasih. Silakan Pak Nugraha waktunya. Baik Bu Mei, terima kasih Bu. Saya izin share screen dulu Bu. Sebentar. Oh ya, mohon maaf sebelum lupa ya, nanti Pak Nugraha mungkin kita presentasi dulu begitu ya, baru kita tanya jawab gitu ya, dan kemudian saya juga lupa ini mungkin ada beberapa alumni yang juga ikut hadir begitu ya, selain para mahasiswa, tapi bukan berarti ini para mahasiswa ini jadi malu-malu untuk bertanya ya. Jadi ini kesempatan baik, maksud saya kesempatan baik untuk bertemu dengan kalangan industri begitu ya. Ini rata-rata kan banyak alumni sekarang inginnya kerja di industri gitu ya. Nah, ini kesempatan bagus begitu ya untuk Anda mengetahui lebih jauh gitu ya kacamata industri dalam melihat teknologi yang berkaitan dengan teknologi lingkungan. Silakan Pak Nugraha. Baik Bu, saya izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya Bu Mei screen saya? Sudah Pak. Baik Bu, ya selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Bu Mei yang memberikan waktunya untuk saya. Sedikit mungkin saya share tentang apa sih sebenarnya 3R konsep gitu di industri, terutama dalam kaitannya dengan masalah water scarcity yang mungkin ya kalau kita sehari-hari mungkin nggak ngerasain kali ya, tapi di luar sana banyak sekali yang sudah merasakan kelangkaan air ini gitu ya. Jadi kita harus coba cek lebih lanjut lagi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai tentunya seorang sarjana apalagi lulusan dari ITB begitu ya, untuk membantu masalah membantu menemukan solusi untuk masalah water scarcity ini begitu ya. Di presentasi ini nanti saya juga sedikit share tentang gimana sih caranya kita memanfaatkan teknologi Industrial 4.0 termasuk Internet of Things di dalamnya untuk mengidentifikasi masalah dan juga untuk menemukan solusi yang terbaik dan juga untuk monitornya gitu ya. Nah mungkin saya sebelum lanjut lebih, mungkin saya sedikit izin untuk memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Tadi Bu Mei, yang seperti disampaikan Bu Mei, saat ini saya bekerja di Ecolab. Ecolab itu merupakan chemical company yang fokusnya hanya di water treatment dan energi, begitu ya. Jadi fokus kita hanya dua, water treatment dan energi, begitu. Saya sendiri kebetulan di heavy industry, di dalamnya itu termasuk power plant, fertilizer, petrochemical industries, mining dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, sama dengan rekan-rekan, saya juga sempat berkuliah di ITB. Waktu itu saya mengambil bachelor degree ataupun sarjana di tahun 2006, waktu itu langsung lanjut ikut program fast track begitu ya di tahun 2010, dan waktu lulus langsung gabung ke Ecolab begitu. Nah, mungkin kita langsung mulai dulu aja kali ya. Jadi untuk mengawali diskusi kita hari ini, mungkin kita harus tahu dulu sebenarnya sekarang kalau misalnya kita lihat Indonesia katanya merupakan negara kepulauan begitu ya, source airnya banyak melimpah. Teman-teman mungkin yang di Bandung bisa main sedikit ke utara gitu ya, ke Jakarta, bisa lihat langsung pantainya, kelihatan banyak banget airnya begitu ya. Nah, tapi sebenarnya jumlah air yang ada di dunia saat ini sebenarnya tidak semuanya itu accessible. Jadi walaupun airnya banyak, water yang bisa kita pakai atau usable water itu sedikit begitu ya. Nah, dari total 100% air yang ada di bumi begitu ya, 97%-nya itu adalah air laut. 97% adalah air laut begitu ya, dan hanya 2,75% saja yang berupa fresh water begitu. Nah, walaupun berupa fresh water bentuknya ada banyak begitu ya, ada yang air sumur, air sungai dan lain sebagainya, dan yang bisa benar-benar dimanfaatkan untuk konsumsi kita sehari-hari hanya 0,01%-nya, hanya bagian teratas dari seluruh jumlah air yang bisa kita
dimanfaatkan begitu ya. Jadi hanya kurang dari 1% jumlah air yang bisa kita gunakan begitu. Nah, tentunya penggunaan air ini juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan untuk industri, ada yang menggunakan untuk agriculture, ada yang juga menggunakan untuk keperluan pribadi begitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, komposisinya mungkin dulu seimbang begitu ya. Jadi dari 1% ini yang bisa digunakan untuk industri katakanlah 30%, untuk agrikultur 30%, untuk kehidupan manusia dan lain sebagainya 30%. Tapi seiring berjalannya industri, bertambahnya jumlah penduduk, komposisi yang kita nilai dulu itu seimbang, sekarang sudah mulai tidak seimbang, begitu ya. Jadi karena berkembangnya industri tentunya butuh air lebih banyak, begitu. Akibatnya konsumsi air dari tempat lain, katakanlah itu di agriculture, di konsumsi sehari-hari itu akan terkompromikan, begitu ya. Jadi akan ada porsi yang harus dikorbankan karena jumlah air yang kita manfaatkan saat ini hanya terbatas, begitu. Ya, nah ini kalau kita lihat ya, mungkin ada topographical change di dunia begitu ya. Ini kebetulan saya dapat data tahun 2016 dan juga ada proyeksi di tahun 2050-nya begitu ya. Nah, jadi di sini adalah water stress level. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa sih maksudnya water stress level ini gitu ya. Nah, tahun 2016 kalau misalkan teman-teman melihat itu banyak sekali daerah yang water stress level itu rendah di bawah 20%. Tapi seiring berjalannya waktu diprediksi water stress level kita itu akan naik begitu ya, terutama di negara-negara yang bisa dikategorikan sebagai negara maju begitu ya. Dan kondisi ini akan makin buruk apabila terjadi perubahan di tengah-tengahnya gitu ya. Katakanlah seperti misalkan saat ini terjadi krisis pangan, terjadi krisis energi akibat adanya perang di Eropa begitu ya, yang mengakibatkan industri bergeser begitu ya. Tadinya banyak industri banyak yang industri produksi yang masih sumbernya dari Eropa, sekarang mereka geser gitu ya ke negara lain. Ada yang bergeser ke China, ada yang geser juga ke negara-negara berkembang lainnya begitu ya. Dan akibatnya perubahan ini akan ekstrim begitu. Mungkin saya sedikit share pengalaman kita waktu itu tahun 2020 awal pandemi mulai, mungkin di Indonesia belum pernah kejadian seperti ini begitu ya. Tapi tahun 2020 itu Rayong, salah satu kawasan industri di Thailand, itu mengalami kekeringan begitu. Banyak sekali industri yang akhirnya harus menghentikan produksinya karena kekeringan begitu. Dan ternyata trennya baru terjadi, pertama kali dirasakan tahun 2020 tersebut begitu. Sebelum-sebelumnya Rayong merupakan kawasan industri yang ideal sekali, sumber air melimpah, listriknya banyak, begitu ya, aksesnya mudah. Tapi karena sekali mengalami masalah krisis air ini, begitu ya, jadi banyak sekali industri yang mulai mempertimbangkan untuk keluar dari Rayong, begitu. Dan ini akan berakibat banyak karena ketika satu kawasan sudah di-setup sedemikian rupa, ketika industrinya sudah keluar dari kawasan tersebut, maka kondisi ekonomi masyarakatnya pun akan berubah begitu ya. Yang tadinya mungkin sudah ada yang settle di sana, akhirnya akibatnya harus pindah ke kawasan industri lain begitu ya. Dan ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang tidak bisa dihindari begitu, bahkan termasuk di Indonesia sendiri. Menurut saya akan sulit bagi kita kalau kita tetap mempertahankan konsumsi air kita saat ini seperti saat ini begitu ya, untuk kondisi-kondisi yang masih belum tentu begitu di masa depannya. Nah, mengenai water risk sendiri atau risiko air sendiri begitu ya, apa sih yang dimaksud dengan water risk ini? Jadi sebenarnya water risk itu ada dua komponen utama begitu ya, ada masalah kuantitasnya, ada masalah kualitinya begitu ya. Kuantitas tentunya setiap orang, setiap industri memiliki standar masing-masing begitu ya. Ada yang di industri, kalau nanti saya ada datanya beberapa, ada nomenklaturnya apa, ada standarnya begitu ya. Berapa banyak sih konsumsi air per jumlah produksinya begitu. Nah, ini merupakan suatu quantity standar di mana ketika berada di bawah itu, kualitas dari produksinya akan terkompromikan begitu ya. Jadi quantity itu merupakan salah satu hal yang penting. Di sisi lain juga ada isu masalah quality begitu ya. Kalau kita lihat air aqua begitu ya, kita ambil air di sekitar kita begitu ya, air tersebut tidak bisa langsung digunakan sepenuhnya untuk industri. Air tersebut harus diolah begitu ya.
Pengolahannya bagaimana? Ada banyak pretreatment proses, saya yakin teman-teman juga sudah paham, ada proses filtrasi, ada proses solid liquid separation, begitu ya, ada proses membran, dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi at the end, semakin kotor, semakin buruk kualitas air yang kita terima sebagai umpan masukan, tentunya biaya pengolahan air tersebut akan semakin meningkat, begitu ya. Nah, teman-teman juga bisa bayangkan, kalau di industri saja, punya standar, tentunya kita sebagai konsumen akhir begitu ya, yang mengkonsumsi air setiap harinya juga memiliki standar begitu ya. Bisa dibayangkan apabila kualitas air itu makin buruk, tentunya impact-nya secara sosial juga akan banyak begitu ya, kesehatan masyarakat sekitar dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi karena ada isu masalah quantity dan masalah quality, air yang bisa dikonsumsi itu menjadi jarang atau scarce gitu ya. Nah, impact-nya di industri tentunya adalah risiko begitu ya, karena industri tidak bisa beroperasi atas sesuatu yang tidak certain, tidak 100% yakin begitu ya. Industri itu perlu kepastian. Oleh karena itu makanya biasanya investment dari luar itu datangnya ke kita, ke Indonesia dalam rentang waktu cukup panjang begitu ya. Biasanya kalau industri mau invest, mereka mempertimbangkan, oh ya, saya akan berada di Indonesia selama 30-40 tahun ke depan begitu. Tapi ketika ada masalah seperti water scarcity ini yang menyebabkan industri mungkin tidak memperoleh garansi 100% keyakinan gitu ya tentang supply air ini, makanya mungkin investor juga akan mulai berpikir panjang begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan risiko bisnis terkait air begitu ya, atau di industri lebih kenal dengan water risk begitu. Nah, apa aja sih contohnya nih ya water risk di industri begitu. Jadi resikonya ada macam-macam, tapi biasanya itu dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Ada masalah operasional, ada masalah legal atau regulatory, dan juga ada masalah reputation atau brand image-nya di market begitu ya. Nah, tentunya pertama yang paling mudah kita bayangkan adalah kalau ada masalah operasional ya. Katakanlah contoh misalkan ya kita mengunjungi pabriknya Danone yang produksi Aqua begitu. Apabila supply airnya berkurang, tentunya mereka tidak bisa memproduksi sesuai target mereka begitu ya. Akibatnya profil revenue mereka akan berubah begitu, akan terganggu. Nah, itu yang paling mudah kalau kita memang meninjau produsen dari air mineral kemasan begitu. Tapi tentunya banyak sekali contoh-contoh kasus lainnya di mana ketika ada gangguan supply water, supply air, maka akan ada gangguan dalam bisnisnya begitu. Itu merupakan contoh yang mudah begitu. Tapi ada juga mungkin contoh yang yang tidak 100% kasar mata begitu ya. Yaitu meningkatnya production cost akibat keterbatasan supply air bersih begitu ya di industri. Nah, mungkin contoh ya teman-teman, kalau kita misalkan ambil air kawasan begitu ya, itu biasanya costnya sekitar 0,3-0,5 US dollar per meter kubiknya begitu ya. Tapi apabila industri mengambil air yang kotor, katakanlah mengambil air langsung dari surface water terdekat begitu ya, atau mereka memiliki pond water begitu, mereka butuh biaya pengolahan. Nah, biaya pengolahan itu naiknya cukup ekstrim. Kalau tadi ambil dari kawasan biasa sekitar 0,3 sampai 0,5 US dollar per meter kubik begitu ya. Kalau mereka mengolah sendiri, mungkin mereka perlu tambahan. Nah, di industri itu biasanya sekitar tambahannya di angka 0,7 sampai 1 USD per meter kubik begitu ya. Jadi yang tadinya mungkin sekitar hanya 5 ribuan rupiah per meter kubik, mereka harus mengeluarkan cost yang lebih, jadi sekitar mungkin 15 ribuan per meter kubik. Jadi cost-nya itu naik hampir 3 kali lipat begitu ya. Nah, tentunya kalau mereka kalau supply water mereka itu naik biayanya, akibatnya industri juga harus naikin biayanya juga, harga jualnya juga ke publik begitu ya. Dan ini akibatnya kan berentet begitu ya. Jadi hanya karena masalah clean water yang tidak ada bisa menyebabkan terjadi inflasi begitu. Nah, terus masalah kedua yang sempat kalau nggak salah sebelum pandemi itu sempat heboh di daerah Bandung gitu ya, yaitu masalah legal dan regulatory. Kenapa? Karena misalkan pemerintah berusaha untuk melindungi source airnya, begitu ya, melindungi kawasan sekitar dengan menerapkan aturan ketat, begitu ya, untuk pencemaran lingkungan dari air ini. Nah,
Sebenarnya langkah pemerintah itu baik karena tujuannya adalah untuk melindungi apa yang kita miliki sekarang untuk generasi berikutnya, begitu ya. Tapi memang terkadang industri itu tidak siap, begitu ya. Jadi aturannya sudah ada, tapi industri tidak siap, akibatnya terjadi penyalahgunaan, cost yang membengkak dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi tetap apabila kalau kita melihat berkaca gitu ya ke industri-industri lain di negara-negara lain yang sudah lebih matang, mereka sudah mempertimbangkan ini begitu ya sebelum mereka merencanakan pembangunan infrastruktur mereka. Tapi memang karena mungkin di Indonesia penerapan regulasinya itu belum ketat dan pemerintah kalau melihat progresnya itu memang sudah bisa dibilang lebih baik, sudah berusaha untuk menerapkan aturan-aturan lebih ketat begitu ya. Nah, ini yang perlu ditanggulangi, yang perlu antisipasi oleh industri begitu ya. Jangan sampai ketika aturannya sudah ketok palu, sudah ketat, tapi industri tidak siap begitu ya. Akibatnya mereka tidak bisa menjalankan produksi mereka. Dan yang terakhir itu adalah masalah brand image begitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau ngelihat brand-brand sekarang ada yang namanya green product begitu ya. Contoh makanan ada yang animal free, ada yang kalau kalian teman-teman lihat ke Starbucks ada istilahnya itu yang menggunakan kopi dari wilayah dari petani-petani yang sudah menerapkan standar tertentu begitu ya. Nah, reputasi seperti ini sebenarnya sedang naik-naiknya begitu ya, karena tentunya industri ingin memiliki image di depan publik bahwa mereka itu tidak hanya mengolah untuk mengambil keuntungan belaka, tapi juga mengolah untuk melindungi apa yang sudah kita miliki sekarang begitu ya. Dan kalau teman-teman ingat, mungkin yang perempuan-perempuan ya, karena kebetulan istri di rumah juga sering ngomong begitu ya, contoh body shop gitu ya, mereka mengolah kembali kemasannya begitu. Nah, brand image seperti ini nanti akan lebih umum gitu di publik, karena sekarang masyarakat sudah lebih sadar bahwa penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu baik untuk kedepannya. Jadi industri yang memang fokusnya adalah masalah lingkungan akan mendapatkan market yang lebih unik, di mana mereka bisa menjual dengan harga yang lebih premium dan juga keuntungan lebih premium begitu. Nah, itu adalah segelintir resiko dari industri begitu ya. Nah, impact-nya berapa gede sih ya? Nah, ini kita kalau nggak salah lakukan survei ini tahun 2017 ya. Kita ambil beberapa jenis sektor industri, lalu kita kira-kira berapa sih marginnya begitu ya. Kebetulan waktu itu kita berpartnership dengan Accenture untuk mengidentifikasi kira-kira berapa sih impact-nya begitu ya. Nah, kita contoh ambil industri yang paling atas, yaitu industri otomobil dan juga parts gitu ya. Ini seperti industri manufaktur kendaraan bermotor begitu ya. Saat ini mereka mungkin profit margin sekitar 8% begitu ya. Tapi ketika mereka sudah mempertimbangkan resiko-resiko terkait air, akan ada sebagian dari keuntungan mereka yang harus mereka spend lebih untuk menanggulangi masalah air tersebut begitu ya. Jadi di sini kira-kira untuk industri otomobil kira-kira mereka harus mengeluarkan tambahan 8% dari keuntungan mereka, begitu ya. Nah, setelah dimasukkan resiko air ini, profit margin mereka turun jadi 7%. Sebenarnya kalau melihat mungkin fine-fine aja gitu ya, hanya turun dari 8 ke 1%. Nah, tapi teman-teman bisa lihat contoh industri F&B di sini. Ya. Industri F&B apabila sudah mempertimbangkan resiko terkait airnya, itu margin mereka akan turun dari sebelumnya 10%, sekarang di minus 2%. Begitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau industri beroperasi dengan margin negatif, ya nggak lama industri tersebut harus ditutup, begitu ya. Karena tentunya industri itu bukan yayasan sosial ya. Industri itu tentunya tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi di sini apabila keuntungan sudah negatif, tentunya mereka tidak dapat beroperasi lagi, begitu. Nah, ini mungkin segelintir aja dari sekian banyak industri yang ada saat ini, tapi message-nya sama. Di setiap industri, ketika mereka sudah mempertimbangkan resiko terkait airnya, akan ada pengurangan margin mereka, gitu ya. Jadi margin mereka akan sedikit turun. Nah, masalah kedua adalah air ini kadang-kadang undervalued. Dalam artian apa sih? Harga jualnya saat ini di harga beli industri begitu ya saat ini itu kadang-kadang
jauh lebih mahal dibandingkan harga buangannya ke lingkungan. Padahal untuk mengelola buangan air tersebut itu biasa lebih mahal, begitu ya. Contoh nih ya, kalau teman-teman ambil air dari kawasan, dari sungai begitu ya, biasanya sudah bersih, mungkin hanya perlu penambahan sedikit clarifier untuk memisahkan padatan yang terlarut, tapi ketika air tersebut sudah dikonsumsi, sudah digunakan, ada wastewater-nya, harusnya wastewater itu lebih susah kita treatment-nya dibandingkan dengan freshwater-nya, begitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini rata-rata berapa sih industri beli, begitu ya, dan berapa sih mereka harus bayar untuk buang keluar, begitu. Nah, kalau teman-teman lihat, hampir di semua negara, harga buangan ke lingkungannya itu lebih rendah dibandingkan harga beli mereka, begitu ya. Jadi agak sulit diterimanya, di mana ketika sebenarnya industri itu harus mengelola limbah lebih sulit, tapi mereka bisa buang dengan lebih murah, begitu, ke lingkungan. Nah, ini yang terkadang fenomena yang kita temui di market, begitu ya, di mana industri jadi mikir, ngapain saya bagus-bagus treatment wastewater saya, toh buangan saya murah, lebih baik saya treat wastewater saya seminim mungkin, asal meet baku mutu lingkungan yang saat ini berlaku, lalu saya buang, begitu. Padahal kembali lagi, baku mutu lingkungan yang berlaku saat itu mungkin bukan yang terbaik yang bisa diberikan ke lingkungan, begitu ya. Kan kita maunya sustainability ya, kita maunya sustainable. Jadi yang dibuang itu sebisa mungkin harusnya sedekat mungkin gitu dalam kualitas yang diterima, begitu. Oke ya. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Nah, sebenarnya apa sih true value of water, begitu ya? Mungkin di industri saat ini melihat mereka biaya yang mereka keluarkan hanya berapa sih biaya mereka harus beli, dan juga berapa sih biaya yang mereka harus spend untuk buang gitu water tersebut, air tersebut. Tapi sebenarnya ada banyak sekali resiko-resiko atau cost-cost lain yang sebenarnya tidak terlihat saat ini, begitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada masalah regulatory, ada masalah energi, karena ketika kita ngambil water, tentunya akan ada energi yang digunakan untuk transportasi, dan itu adalah energy cost yang akan kita bebankan, begitu ya, ke air tersebut. Lalu ada masalah water quality, reputational risk, labor cost, dan juga operational impact. Jadi sebenarnya kalau tadi kita lihat water bill-nya $1, sewer bill-nya itu adalah $0,5, nah itu tidak mencerminkan cost-cost yang sebenarnya ada aktual, begitu ya, yang sebenarnya industri harus tanggung. Dan ini yang menyebabkan terkadang di negara-negara berkembang, katakanlah misalkan seperti Indonesia, Vietnam, dan juga Laos dan Myanmar, begitu ya, mereka tidak begitu mempertimbangkan begitu masalah air ini. Padahal kalau kita lihat lingkungan sekitar, impact-nya itu udah kelihatan, gitu ya. Jadi sudah banyak sekali orang-orang yang saat ini tidak menerima akses ke air bersih, begitu. Nah, ini sedikit, kalau teman-teman mau coba browsing, ada Ecolab bikin semacam online kalkulator, kita sebutnya Smart Water Navigator. Nah, di sini adalah untuk online platform untuk menghitung actual value atau true value of waternya itu sendiri, gitu ya. Jadi sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan sebelumnya, seperti operational cost, energy cost, regulatory, dan lain sebagainya, begitu. Nah, ini free for public, jadi teman-teman kalau misalkan mau ada waktu iseng bisa masuk ke smartwaternavigator.com, harus buat username baru, nanti di situ bisa langsung setelah buat username akan ada semacam verification, setelah verification bisa langsung pakai, begitu ya. Jadi intinya water risk monetizer ini adalah untuk bantu industri untuk menentukan sebenarnya value water mereka itu seberapa sih aktualnya. Nah, nanti di situ akan ada dibagi dua, ada yang kita sebut dan incoming water risk, dan juga ada yang outgoing water risk, gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini merupakan pendekatan, begitu. Jadi asumsi-asumsi yang selama ini kita kumpulkan di market, begitu. Tapi tujuannya sebenarnya satu, begitu ya, untuk mengedukasi industri, mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya air yang mereka gunakan saat ini itu tidak semurah itu. Yang nanggung selisihnya adalah mungkin generasi ke depannya, begitu ya. Nah, contoh nih ya, kalau kita lihat incoming water risk-nya, begitu ya. Sebenarnya mungkin cost yang
industri rasakan saat ini hanya dua begitu ya, hanya harga airnya dikalikan dengan konsumsinya. Jadi itu disebut dengan annual water bill begitu ya. Tapi kalau kita sudah mempertimbangkan resiko yang lainnya, seperti yang tadi saya sebutkan ada quality risk dan juga quantity risk, cost-nya itu naik begitu ya, tidak lagi semurah sekarang. Mungkin yang nanggung bukan industri tersebut sekarang, tapi yang nanggung adalah future generation-nya begitu ya. Dan ini akan terus naik cost-nya. Jadi kita nggak pernah melihat cost itu turun ya. Jadi mungkin saat ini cost-nya hanya katakanlah 15.000, kedepannya mungkin naik 25.000, 35.000 gitu ya. Jadi resikonya pun akan naik sepanjang waktu begitu. Nah, untuk outgoing water risk juga sama begitu ya. Jadi yang industri rasakan saat ini mungkin hanya harga buangannya dikalikan dengan effluent-nya berapa banyak sih per tahunnya begitu ya. Nah, tapi sebenarnya akan ada cost tambahan yang muncul yang tidak ditanggung oleh industri tersebut saat ini begitu. Nah, ini teman-teman bisa coba buka, bisa coba akses, bisa coba main-main dengan data-data yang teman-teman punya, begitu ya, untuk melihat berapa sih sebenarnya resiko dari air tersebut, begitu. Nah, mungkin sampai ini saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang resiko air, begitu ya. Resiko air ini apa sih impact-nya saat ini, dan juga impact-nya ke depan itu seberapa banyak, begitu. Nah, sekarang kita coba masuk lebih dalam. Bagaimana sih peran kita gitu ya, terutama sebagai teman-teman yang mungkin sebentar lagi lulus dari sarjana, apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah water scarcity ini begitu ya. Nah, di industri itu sebenarnya sudah terkenal istilah 3R gitu ya, reduce, reuse, recycle begitu. Tapi biasanya orang-orang ketika dengan konsep 3R itu mikirnya langsung terakhir, recycle begitu ya. Nah, kita coba telaah satu-satu ya, apa sih konsep reduce, apa itu konsepnya reuse, dan apa sih konsepnya recycle, begitu. Nah, reduce artinya kita kurangi konsumsi kita sekarang dalam aplikasi yang sama, begitu ya. Contoh misalkan ketika di kehidupan sehari-hari yang mudah ya, misalkan teman-teman cuci mobilnya seminggu itu 3 kali, kita kurangin jadi seminggu sekali, itu reduce ya. Nah, setelah kita bisa lakukan reduce, baru kita bisa implementasikan reuse. Reuse artinya reclaim water as make up with or without improvement on its quality. Jadi buangan dari proses sebelumnya kita gunakan sebagai make up ataupun feed water untuk proses selanjutnya. Begitu ya. Itu adalah reuse. Jadi kita tidak mengubah karakteristiknya sama sekali, tidak merubah suspended solidnya, tidak mengubah mineral kontennya, tapi langsung digunakan ke proses selanjutnya. Dan yang terakhir yang recycle itu mirip reuse, tapi bedanya adalah ketika kita mau gunakan wastewater dari proses sebelumnya, kita olah dulu agar meet dengan kriteria dari proses selanjutnya, begitu ya. Nanti akan ada contoh lebih jelas, begitu ya, perbedaan dari reuse dan recycle ini. Nah, tapi message-nya adalah ketika kita bergeser dari reduce, reuse, recycle, kompleksitasnya itu naik, ya. Jadi makin kesini itu makin naik kompleksitasnya. Dan ketika kompleksitasnya naik, biasanya cost-nya juga naik. Gitu ya. Jadi yang paling murah adalah reduce. Ketika kita bisa lakukan reduce dulu. Kalau reduce-nya sudah mentok, begitu ya, sudah mencapai yang kondisi optimal, baru kita mulai berpikir reuse dan recycle. Begitu. Nah, sampai sini mungkin jelas ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa coba langsung ditanyakan saja. Iya, jadi silakan ya kalau ada yang mau raise hand ya mungkin nanti sambil. Ya, Pak Nugra ya. Atau langsung di unmute aja kemudian bertanya gitu ya. Boleh Bu. Bisa langsung biar lebih interaktif Bu diskusinya. Sip. Baik. Oke, kalau nanti misalkan ada yang tanya langsung dipotong saja ya. Saya coba lanjut dulu. Nah, tapi kembali lagi, kita punya konsep bagus, reduce, reuse, recycle. Gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan gitu ya. Nah, sebagai seorang engineer tentunya yang paling pertama kita harus lakukan adalah kita harus tahu dulu sistem kita ini gimana sih, begitu ya. Kita harus tahu dulu kondisi kita sekarang itu bagaimana sih, begitu. Nah, ini typical water consumption gitu ya di industri. Jadi, ini saya lupa ganti convert satuannya ke meter kubik. Ya, jadi
untuk produksi setiap mobil yang teman-teman gunakan itu perlu kira-kira sekitar 40.000 galon air, begitu ya. Nah, yang paling gampang mungkin teman-teman kebayangnya satu kaleng cat gitu ya. Satu kaleng cat itu perlu 13 galon air. Nah, industri biasanya punya standar seperti ini, begitu. Jadi standar ini adalah standar di mana penggunaan airnya itu dinilai optimum, begitu ya, dan dengan kondisi teknologi yang digunakan saat ini, begitu ya. Jadi kalau kondisinya misalkan 10 tahun lagi di mana teknologinya itu sudah makin berkembang, mungkin water consumption itu akan berkurang, begitu. Nah, yang harus kita lakukan sebagai seorang engineer adalah kita bandingkan konsumsi kita sekarang dengan standar industri itu berapa sih, begitu ya. Jangan sampai katakanlah untuk produksi satu kaleng cat kita perlu airnya 5 kali, 6 kali lebih tinggi, begitu ya, dibandingkan dengan standar water consumption-nya. Kalau sendiri sebenarnya tahun berkali-kali ya, terakhir itu tahun 2019 sebelum pandemi, itu berkali-kali diminta oleh industri untuk mengkaji, mengakses berapa sih water consumption di pabrik mereka, begitu ya, di industri mereka. Dan biasanya setelah kita audit, kita lakukan peninjauan, sedikit sekali industri yang sebenarnya sudah meet ke dalam target standar water consumption mereka, begitu ya. Jadi room to improvement-nya bisa dibilang itu besar sekali gitu di industri. Ya. Nah, caranya gimana sih kita mengetahui water consumption itu sekarang seberapa sih, gitu ya? Tentunya yang paling gampang adalah dengan menggunakan water balance, gitu ya. Nah, water balance ini sebenarnya mirip dengan neraca masak. Saya kurang tahu nih Bu Mei, apakah di TL ada pelajaran neraca masak, begitu ya. Tapi biasanya kita gunakan adalah neraca masak. Kita cek berapa yang masuk, lalu kita cek berapa yang keluar, begitu ya. Dan di masing-masing proses kita juga cek berapa yang masuk, berapa yang keluar, begitu. Nah, ini yang harus dilakukan terlebih dahulu, begitu. Kita harus tahu dulu water consumption kita dari end to end itu berapa. Nah, nanti setelah tahu water consumption-nya berapa, kita bandingkan dengan industri standar, oh ternyata ketahuan kita sekarang lebih banyak, begitu ya, dari standar industrinya. Nah, nanti baru kita telah satu-satu proses. Katakanlah di boiler 1, berapa sih water consumption-nya, di boiler 2, berapa sih water consumption-nya, nanti kita cek mana yang sebenarnya over consumption, begitu. Dan terkadang industri itu nggak tahu ternyata, oh saya tuh ternyata kelebihan ya sekarang, begitu ya. Oh ternyata boiler saya tuh over consumption gitu airnya sekarang. Nah ini yang bisa dilakukan sebenarnya sebagai seorang engineer untuk bantu industri kira-kira apa sih, di mana sih masalah mereka itu ada, begitu ya. Nah water balance ini biasanya gampang-gampang susah dilakukan di industri, gitu ya. Kalau industrinya itu sudah industri yang modern, biasa mereka sudah punya sensor di mana-mana, begitu ya. Tapi ya bisa dibilang selama saya 10 tahun di Ecolab, saya belum pernah lihat satupun industri yang punya sensor komplit, begitu ya. Kalau di luar, seperti di Malaysia, di Thailand, gitu ya, mereka sudah komplit. Jadi mudah sekali bagi mereka untuk track sebenarnya water balance mereka itu gimana sih, begitu. Nah, tentunya challenge tersendiri ya, karena untuk mengukur laju konsumsi air dari masing-masing sistem itu nggak gampang, begitu. Nah, oleh karena itu di sini biasanya IoT itu mulai berkembang, begitu ya. Nah, jadi IoT itu digunakan untuk men-track profil penggunaan airnya, begitu ya. Jadi biasanya di-track air yang masuk, lalu dibandingkan dengan air yang keluar, begitu ya, di masing-masing proses, gitu. Kalau di industri sendiri yang biasa menggunakan air itu terbatas, jadi sebenarnya titik-titik instalasi sensor-sensornya itu sudah mudah kita temukan, begitu ya. Biasanya kalau di industri itu cuma 2, di utility atau di proses, begitu ya. Nah, di utility itu biasanya kalau cooling tower, boiler, closed loop, pre-treatment atau post-treatment, begitu ya. Nah, di proses biasanya cuma ada 2, domestic water ataupun cleaning in place system, begitu. Jadi titik-titiknya untuk menginstall sensor itu umum di industri, tapi sayangnya industri saat ini, terutama di Indonesia, belum menerapkan IoT untuk untuk mengkaji, mengevaluasi lebih lanjut berapa sih konsumsi air mereka, begitu ya. Nah, biasanya ini yang digunakan di industri. Ini kebetulan saya copy paste dari slide kita di Ecolab. Tentunya provider lain akan memiliki konsep yang berbeda, begitu ya. Nah, di
IoT yang diterapkan oleh Ecolab untuk rekan-rekan industri, tentunya pertama kita harus tahu dulu flow-nya berapa sih gitu ya. Nah, biasanya ada dua jenis flow meter yang digunakan, bisa menggunakan existing flow meter dari customer, atau kalau misalkan customer itu nggak punya, kita bisa gunakan ultrasonic flow meter. Nah, ini bisa macam-macam. Kalau teman-teman familiar dengan flow meter, ada yang ultrasonic, ada yang magnetic flow meter, begitu ya, itu bisa digunakan. Intinya adalah untuk mengambil data, begitu ya. Nah, data setelah dikumpulkan, ini yang baru kita olah gitu. Nah, challenge terbesar di industri saat ini adalah datanya udah dikumpulin, tapi nggak diapa-apain, begitu ya. Jadi numpuk, semua numpuk di folder-folder, begitu ya. Nah, di sini biasanya peranan big data analysis baru mulai digunakan, begitu ya. Jadi setelah data itu dikumpulkan, biasanya itu diupload ke satu sistem, diupload ke cloud, begitu ya, dan baru dianalisa secara otomatis menggunakan bantuan AI dan menggunakan konsep big data analysis gitu. Tujuannya adalah sekali lagi untuk memapkan, untuk mengetahui, begitu ya, konsumsi sekarang berapa, yang dibuang itu berapa, konsumsi dari masing-masing proses berapa, ada nggak sih proses yang tidak efisien, begitu. Nah, ini yang sebenarnya sedang dicoba dilakukan, begitu ya, untuk di industri. Nah, di Indonesia sendiri yang sudah menerapkan konsep IoT ini masih terbatas, bisa dibilang ya, karena perusahaan-perusahaan, industri-industri yang aware dengan masalah water scarcity itu terbatas, bisa dibilang. Biasanya masih multinational company, begitu ya, yang memang di dalam visi perusahaannya salah satunya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, begitu ya. Nah, sayangnya industri-industri lokal belum menganut paham water scarcity ini, sehingga penerapan IoT untuk memapping water consumption kurang begitu dapat diterima, begitu ya, oleh industri-industri lokal. Tapi tentunya kita nggak bisa berhenti sampai situ. Edukasi itu harus terus berlanjut, karena kalau enggak nanti mungkin bukan kita, tapi anak cucu kita juga, gitu ya, yang akan merasakan impact-nya akibat kekurangan air ini. Nah, ini untuk IoT, begitu ya. Nah, sekarang Mas, pertanyaannya, kalau kita udah tahu nih konsumsi air kita berlebih, begitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan, begitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama harus kita lakukan adalah reduce dulu, karena kompleksitasnya itu yang paling kecil, begitu. Nah, saya skip aja. Nah, gimana sih caranya industri melakukan reduce, gitu ya, bisa mengurangi konsumsi air mereka, begitu. Nah, tadi tentunya setelah kita temukan, kita coba perbaiki dulu, ya, sehingga kita dapat gambaran lebih aktual proses-proses ataupun improvement yang mengurangi konsumsi airnya, begitu ya. Nah, itu saya cuma berikan contoh dua, di cooling water sama industri itu banyaknya luar biasa. Contoh yang mungkin paham, kalau misalkan ada industri yang menggunakan batch process, begitu ya. Batch process itu bikin sesuatu dalam tangki besar, setelah selesai reaksi, setelah selesai produksi, dikemas, lalu tangkinya tersebut kita cleaning, begitu ya. Nah, industri approach-nya sekarang adalah gimana sih kita bisa lakukan cleaning seefisien mungkin, gitu ya, menggunakan airnya sesedikit mungkin, begitu. Nah, itu salah satu contoh aplikasi reduce di proses, begitu ya. Tapi kalau di cooling water ataupun di utility, begitu ya, biasanya yang bisa dilakukan adalah bisa nggak sih kita improve cycle-nya, begitu ya. Cycle itu sendiri adalah berapa banyak sih air muter-muter di dalam suatu sistem sebelum dibuang ke lingkungan, begitu. Nah, biasanya strategi untuk menaikkan cycle ini itu diimplementasikan di cooling water dan juga di boiler water, begitu ya. Nah, ini mungkin gambaran buat teman-teman. Kalau di cooling water biasa kita bantu klien kita, bantu partner kita dengan menghitung, begitu ya, berapa sih improvement yang bisa mereka dapat, begitu. Nah, contoh ya, ini di cooling water, di cooling tower, begitu ya. Jadi ada make up, air masuk, air tersebut nanti akan masuk ke proses untuk mengambil panas di proses, lalu akan didinginkan di dalam cooling tower. Cooling tower ini intinya kita menukar panas air dengan ambience temperature, dengan udara sekitarnya, begitu ya. Jadi panasnya turun kembali. Nah, setelah berkali-kali diputar karena ada evaporasi, akibatnya
konsentrasi airnya akan meningkat begitu ya. Jadi dia harus dibuang. Nah, buangannya kita sebut dengan blowdown. Nah, ini blowdown-nya begitu ya. Nah, kalau kita beroperasi dalam cycle 5, di sini ada cycle-nya 5 ya. Blowdown-nya itu 268 meter kubik per jam ya, atau make up-nya sekitar 1.340 meter kubik per jam ya. Teman-teman bisa bayangkan 1.340 meter kubik per jam itu segede apa sih gitu ya. Mobil itu satu ukurannya kira-kira sekitar 3-4 meter kubikan begitu ya. Kalau kita punya sistem yang mengkonsumsi air 1.340 meter kubik, bukan sehari, bukan setahun, tapi per jam gitu ya. Artinya sistem ini sangat-sangat besar begitu. Nah, kalau sistemnya sangat besar, sedikit saja improve-nya itu artinya besar banget gitu ya. Nah, contoh ya di sini, kalau kita bisa improve cycle-nya dari cycle 5 ke cycle 8, penurunannya dari 1.340 meter kubik per jam itu turun jadi 1.220 meter kubik per jam. Jadi sekitar ada 100 meter kubik per jam air yang dapat di-save oleh industri ini hanya dengan menaikkan cycle, gitu ya. 100 meter kubik per jam itu bisa dibilang kasarnya untuk konsumsi satu orang sekitar 100 hari, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan sebanyak apa saving bisa dilakukan kalau ketika kita bisa improve cycle cooling water ini, begitu ya. Nah, tapi tentunya ketika kita berusaha untuk menaikkan cycle itu nggak gampang, begitu ya. Dalam artian kita nggak gampang asal, oh ya kita kecilin aja deh valve-nya, kita tutup aja keran airnya, begitu ya. Nggak segampang itu, begitu ya. Karena ada banyak sekali faktor yang sebenarnya harus dipertimbangkan, begitu ya. Nah, apa saja sih faktornya? Yang paling utama adalah water chemistry ya, begitu ya. Jadi chemistry dari air tersebut harus kita pertimbangkan untuk mencegah isu ke depannya, gitu ya. Isunya apa aja? Bisa jadi isu kayak scaling, bisa jadi isu korosi, gitu. Karena ketika kita memanfaatkan air ini mengandung mineral tersebut bisa terdeposisi jadi scaling, jadi kerak, begitu, atau bahkan menimbulkan korosi, gitu. Nah, water chemistry seperti ini yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengkaji ataupun mengeksekusi improvement dari sisi cycle di cooling tower tersebut, begitu ya. Nah, ini sebenarnya benar-benar bahasa kimia banget, gitu ya. Tapi sebagai gambaran bahwa hanya engineer saja yang bisa menganalisa sampai sejauh ini, begitu ya. Kalau kita tidak bisa menganalisa sampai sejauh, kalau kita misalkan bukan background engineer, ya kesarannya kita cuma tahu, oh ya ini air kita kurangin aja gitu ya. Tapi sebagai seorang engineer, kita harus bisa menelaah lebih lanjut, kira-kira apa sih potensi masalahnya gitu ya ketika kita berusaha untuk menaikkan cycle dari cooling water tersebut, begitu. Oh, satu lagi, ilmu ini benar-benar merupakan ilmu yang tidak diajari, bisa dibilang ya, di perkuliahan, begitu ya. Saya sendiri waktu di kampus nggak sama sekali belajar tentang impact-nya menaikkan cycle ke scaling, begitu ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang engineer itu kita nggak boleh berhenti belajar, kita harus belajar terus untuk bisa fit in, begitu ya, dengan industri saat ini. Begitu. Nah, impact-nya apa sih? Nah, ini contohnya ya. Ini ketika kita mau melakukan improvement, tentunya kita harus memastikan bahwa improvement kita, misalkan tadi kita naikkan cycle cooling water, itu menguntungkan buat industri, begitu ya. Kalau kita bilang ke industri, kalau teman-teman bekerja sebagai konsultan, misalkan merekomendasikan ke industri, Pak, Bapak harus naikkan cycle dari 5 ke 8, begitu ya. Segini biayanya, begitu, untuk improvement tersebut, begitu. Nah, kalau secara total benefit itu tidak ada bagi industri, dalam artian improvement yang dilakukan itu hanya membuang cost saja, gitu ya, hanya mengeluarkan biaya saja, tentunya nggak sustainable, begitu ya. Banyak sekali contohnya rekan-rekan industri waktu itu lagi gencar-gencarnya, misalkan proper hijau, proper merah, proper emas, gitu ya, yang dari KLH, begitu. Mereka ngotot banget pengen dapat proper emas, setelah dapat kok cost-nya besar, begitu ya. Nah, setelah mereka sadari cost-nya besar, akhirnya coba berjalan setahun, 2 tahun, akhirnya program tersebut dihentikan, begitu. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang engineer, bukan hanya merekomendasikan dari sisi teknikal saja, kita juga harus bisa mengakses, meninjau, ada nggak sih profitnya bagi industri, begitu ya. Karena industri, sekali lagi, hanya mencari profit, begitu ya. Jadi, kita harus bisa memberikan profit tambahan ke industri, begitu.
Nah, di sini reduce itu bukan hanya membuang cost, kita harus bisa mencari cara-cara ataupun ide-ide untuk melakukan pengurangan air yang mana juga memberikan keuntungan secara finansial begitu ya bagi industri tersebut. Nah, biasanya yang dihitung itu 4 gitu ya untuk menghitung profitable atau enggak sih improvement kita buat industri begitu ya. Pertama tentunya kalau kita bisa kurangin konsumsi air, biasanya ada saving dari sisi biayanya begitu ya. Lalu apakah ada juga saving yang bisa kita deliver ke industri dari sisi energi, dari sisi wastewater, dari sisi waste buangan limbahnya begitu ya, ataupun apakah kita bisa mengimprove aset lifetime tersebut begitu. Jadi bukan hanya kalau kita menghemat air, bukan hanya biaya air aja yang kita tinjau, tapi ada nggak sih biaya tambahan yang akan berkurang ketika kita bisa menghemat penggunaan air tersebut begitu. Nah, ini yang harus dipelajari lebih lanjut lagi karena bisa jadi ide-ide kita itu nggak menguntungkan begitu ya. Jadi semuanya itu harus align, semuanya itu harus harus mengarah pada keuntungan untuk industri begitu ya. Nah, di Ecolab sendiri itu konsepnya kita kenal dengan ROI begitu ya. ROI, Return of Investment, tapi kita tambahkan huruf I di depannya, yang merupakan singkatan dari environment begitu. Jadi ROI yang kita berikan ke industri bukan hanya dalam bentuk dolar, tapi juga bentuknya adalah saving untuk pelestarian lingkungan begitu ya. Nah, ini konsep yang menurut saya cukup powerful, tapi sekali lagi perlu peran engineer di belakangnya untuk membantu menganalisa ada nggak sih opportunity yang bisa ditemukan gitu. Nah, ini yang konsep pertamanya ya, reduce begitu. Nah, contoh lain begitu ya. Kalau kita berbicara tentang improvement cycle, ya teknologi tentunya berperan penting begitu ya dalam melakukan penghematan begitu ya. Nah, ini karena tadi saya bicara tentang cooling water, di sini juga saya sebutkan beberapa teknologi yang ada gitu ya di market begitu ya, dan gimana sih trennya gitu ya. Nah, setiap teknologi yang ada di market tentunya akan memberikan suatu perubahan baru ya. Apapun itu pasti akan memberikan dampak yang positif, dan biasanya perubahan yang dibawa oleh teknologi baru tersebut itu steep, ekstrim perubahannya begitu ya. Nah, investasi yang diperlukan yang perlu dibawa ke industri tentunya harus memberikan impact positif gitu ya. Nah, biasanya inovasi yang dibawa itu terkait dengan perubahan mechanical, perubahan operasional, ataupun chemical programnya begitu ya. Atau biasa di industri itu disingkatannya MOC, Mechanical Operation Chemicals gitu ya. Nah, dari sisi chemicals-nya, ini ada di bawah sini adalah list chemicals yang bisa digunakan untuk treatment di cooling water begitu ya, di air pendingin begitu. Nah, ini trennya begitu ya. Jadi tahun 1960-an itu biasa teknologi yang berkembang adalah kromat begitu ya. Tapi kromat karena menggunakan metal krom itu karsinogenik, dia juga bisa memberikan isu lingkungan begitu ya. Nah, tahun 60-an US yang menentukan yang mengumumkan bahwa industri harus pindah, jangan lagi menggunakan kromat begitu ya. Nah, baru mulai teknologi fosfat itu berkembang. Jadi dari tahun awal 60-an sampai tahun 2000-an itu banyak sekali inovasi-inovasi baru berbasis fosfat yang digunakan untuk menggantikan kromat gitu ya. Jadi mulai dari stabilis fosfat, dari zinc fosfat, organik ataupun piezo fosfat begitu ya. Nah, perlu sekitar 40 tahun lebih buat industri untuk menemukan 4 jenis chemistry baru yang bisa digunakan untuk treatment cooling water begitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman ingat waktu itu di China ya isunya itu ada masalah saya lupa sungai apa begitu ya. Jadi sungainya itu berubah warna menjadi hijau begitu ya. Harusnya biru jadi hijau karena banyaknya alge, banyaknya rumput yang tumbuh akibat buangan fosfat ke lingkungan begitu ya. Nah, walaupun memang fosfat itu lebih baik daripada kromat, tapi ternyata fosfat juga memberikan impact negatif juga ke lingkungan begitu ya. Jadi China awal tahun 2000-an itu declare bahwa dalam 10 tahun ke depan industri-industri di China harus menghentikan penggunaan fosfat, baik itu untuk cooling water, boiler water, dan lain sebagainya begitu ya. Nah, oleh karena itu di awal tahun 2000-an itu baru mulai berkembang.
begitu ya, ada konsep non-P ataupun non-fosfat, penggunaan non-fosfat, basisnya adalah polimer, begitu ya. Nah, awalnya memang industri ambil aja yang ada di market, yang mereka nilai cocok, tapi ternyata banyak kekurangan. Baru di awal tahun 2010 kemarin berkembang second generation-nya, begitu ya. Nah, second generation-nya dari fosfat program, begitu. Nah, kalau teman-teman lihat, begitu ya, makin ke sini, itu biasanya operating window-nya itu makin lebar, begitu ya. Nah, kalau operating window-nya itu makin lebar, artinya cycle dari cooling water tadi, cooling tower tadi akan bisa lebih tinggi lagi, begitu. Nah, jadi inovasi yang dihadirkan di market, dihadirkan di industri, selalu akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan inovasi sebelumnya, begitu ya. Termasuk bagaimana peranan dari inovasi tersebut untuk mengurangi konsumsi air di industri, begitu ya. Nah, tapi kita juga nggak berhenti di situ aja. Kayaknya per 2020 kemarin sudah mulai ada regulasi tentang non-metal, begitu ya, di beberapa negara. Jadi kedepannya non-P ini juga sudah tidak bisa digunakan lagi, begitu ya. Kedepannya adalah non-P dan juga non-metal, karena metal yang digunakan juga memberikan impact negatif juga ke lingkungan, begitu ya. Jadi makin berkembangnya teknologi, makin environmental friendly, makin besar juga water consumption yang bisa kita kurangi, begitu ya. Nah, satu lagi begitu ya, ketika kita bisa mengimprove teknologinya, kita membuat industri itu lebih berkembang, begitu ya. Coba teman-teman bayangkan kalau kita menggunakan fosfat terus sampai 50 tahun ke depan. Fosfat itu ditambang dari fosfat rock, ya. Penambangannya akan menimbulkan impact lingkungan. Pengolahannya akan menimbulkan impact lingkungan. Tapi bergesernya fosfat ke polimer program itu merupakan suatu langkah yang bisa kita bilang sangat revolusioner, begitu ya. Karena bukan hanya implementasinya saja di industri, tapi produksinya sendiri juga itu sudah lebih environment friendly dibandingkan dengan fosfat program, begitu ya. Nah, ini contoh aja, tentunya banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dihadirkan di industri. Nah, oleh karena itu, engineer juga perannya bukan hanya nyari apa aja yang salah di industri, begitu ya, nyari apa aja yang kurang di industri, tapi juga memikirkan, program yang ada sekarang dengan cara kerja sekarang masih ada gap-nya, begitu ya. Nah, gap itu yang coba ditutup dengan inovasi-inovasi baru yang bisa dihadirkan di market, begitu. Nah, ini reduce, begitu ya. Nah, lalu sekarang kita coba cek ya, water use. Sebelum ke reuse, apakah ada pertanyaan? Ya, ini teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya ya? Tadi ada dari 3R, itu Pak Nugraha sudah sampai ke reduce ya. Apakah sudah ada yang ingin bertanya atau masih menelaah dulu? Oke, mungkin lanjut dulu Pak. Oke Bu, kita lanjut dulu ya. Oke, nah kedua reuse ya. Jadi tadi sudah reduce, sekarang kita mau coba cek reuse itu apa, begitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, reuse itu kita menggunakan wastewater dari proses sebelumnya, lalu kita gunakan untuk proses lanjutannya tanpa ada perubahan water karakteristik, begitu ya, tanpa ada treatment apapun di tengah-tengahnya, begitu. Tapi sekali lagi ada limiting factor. Nah, ini yang membuat water reuse itu lebih kompleks dibandingkan dengan water reduce. Water reduce itu straight to the point, asal teknologinya ada bisa kita lakukan. Tapi kalau reuse itu belum tentu bisa kita lakukan, begitu ya. Nah, limiting factor itu cuma dua, kualitas dari air buangan di proses sebelumnya dan juga kualitas yang dibutuhkan oleh proses selanjutnya, begitu ya. Nah, contoh ya, kalau kita mau menggunakan cooling water blowdown sebagai umpan boiler, begitu ya. Nah, ini saya nggak menemukan contoh yang lebih mudah, begitu ya, untuk dipahami. Nah, cooling tower blowdown itu adalah buangan dari cooling tower, begitu ya, air buangan cooling tower. Biasanya itu tinggi dalam kalsium, tinggi chloride, tinggi silika dan lain sebagainya. Dalam konsentrasi ppm biasanya, begitu ya. Nah, ini tidak serta-merta bisa kita langsung gunakan ke boiler, begitu ya, karena boiler itu membutuhkan kalsium yang rendah, chloride yang rendah, silika yang rendah, bahkan sampai ppb level. Gitu. Jadi kita harus mengurangi yang levelnya ppm ke level ppb. Nah, ini tidak bisa diaplikasikan apabila kita mau langsung pakai aja, gitu ya. Kalau kita mau pakai cooling tower blowdown jadi feed water-nya boiler,
kita harus ada proses di tengahnya. Jadi bukan reuse lagi tapi recycle gitu ya. Nah, secara konsep seharusnya karena tidak ada pengolahan di tengah-tengahnya, water reuse itu harusnya tidak menimbulkan biaya sama sekali. Ya, kalau recycle pasti ada biaya, reuse itu harusnya tidak ada biaya, begitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai engineer juga harus pintar-pintar, begitu ya, untuk mencari sebenarnya yang mungkin itu apa sih, gitu ya. Nah, sekali lagi contoh itu banyak di industri. Yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit. Nah, teman-teman juga harus nggak berhenti belajar gitu ya, harus terus belajar untuk mencari apa sih yang mungkin dilakukan gitu ya di industri. Nah, contohnya nih ya, kalau saya nggak tahu nih apakah teman-teman familiar atau tidak dengan reverse osmosis membrane gitu ya. Jadi RO membrane itu adalah suatu proses filtrasi untuk menghasilkan ultra pure water. Jadi air-air yang konsentrasi mineral itu sangat rendah. Nah, ultra pure water ini biasa dipakai di banyak tempat, industri makanan, industri farmasi, maksudnya dalam masuk ke dalam produk akhirnya begitu ya, ataupun juga digunakan untuk proses-proses lanjutannya begitu ya. Nah, reverse osmosis bentuknya filtrasi, jadi akan ada limbah buangannya begitu ya. Nah, limbah buangannya itu kita sebut dan reject ya, reject water. Nah, reject water ini memang tinggi secara mineral, tapi biasanya sudah rendah secara suspended solid. Ya. Nah, jadi secara konsep seharusnya kita bisa gunakan reject dari reverse osmosis ini sebagai feed water untuk cooling tower, gitu ya, masuk ke dalam cooling tower. Tapi ada syarat-syaratnya, gitu ya. Nah, syaratnya adalah pertama fosfornya itu harus rendah. Yang kedua, cooling waternya, cooling towernya itu harus bisa terima dengan bisa terima dengan tingginya mineral dalam reject waternya, begitu. Nah, oleh karena itu kembali di sini industri juga harus pintar-pintar menggunakan teknologi yang ada di market, begitu ya. Nah, kalau fosfatnya mau rendah, kita juga harus pakai non-P program untuk RO-nya itu sendiri. Dan kalau kita mau umpankan reject water tersebut ke dalam cooling water, program yang kita gunakan di cooling water itu harus memiliki operating range, operating window yang sangat lebar, begitu ya. Nah, kembali lagi di sini seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, peran teknologi itu akan menjadi sangat penting di sini, begitu ya. Atau kebalikannya mungkin ya, cooling water blowdown-nya yang digunakan untuk umpan air ke membrannya, begitu ya. Nah, sama. Ini juga ada beberapa kriteria yang harus ditangani, yang sebenarnya bisa kita adjust gitu ya dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang di market gitu. Nah, intinya kemajuan teknologi baik itu dari sisi mechanical, operation ataupun chemical itu akan mendorong kemajuan water reuse begitu ya. Jadi bukan hanya water reduce yang dapat kita dorong, tapi water reuse juga dapat kita dorong juga gitu. Nah, yang terakhir, yang recycle. Recycle ini bisa dibilang yang paling kompleks yang ada di market, begitu ya. Kenapa? Karena butuh tambahan-tambahan equipment. Dan juga merupakan suatu konsep yang bisa dibilang paling mahal di industri, begitu ya. Contoh ya, teman-teman. Saya pernah diminta bantuannya untuk mengakses suatu recycle water plant, begitu ya. Industri ini kebetulan waktu itu adalah industri FMCG. Jadi dia dapat air dari kawasan industri itu sekitar Rp8.000 waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah, Rp8.000 per meter kubik. Water recycle plant mereka itu harganya Rp180.000 per meter kubik, gitu ya. Jadi dari 8.000 itu naik ke 180.000 meter kubik, 180.000 rupiah, sorry. Bisa dibayangkan berapa sih beban biayanya yang mereka harus tanggung. Dan beban biaya tersebut, selisihnya, deltanya, 172.000 tersebut, akan pasti terkirim, maksudnya akan pasti terbebankan ke seseorang, gitu ya. Bebannya itu pasti ke kita, sebagai konsumen akhirnya, begitu. Jadi water recycle ini, kalau memang tidak ada cara lain, baru kita pakai water recycle. Tapi kalau ada cara lain, kalau kita bisa reduce dulu, kita bisa reuse dulu, gunakanlah reduce dan reuse tersebut. Nah, jadi yang terkadang begitu ya, walaupun secara teknologi itu visible, secara cost,
secara komersial itu tidak visible, seperti yang contoh tadi saya sebutkan, gitu ya. Nah, baru bisa visible kalau industri tersebut mempertimbangkan yang tadi resiko-resiko air yang saya sampaikan di awal, gitu ya. Jadi kalau memang mereka ingin mengejar brand image, mereka adalah perusahaan yang memang membantu lingkungan dengan mengurangi water consumption yang melalui recycle water dan lain sebagainya. Nah, baru cost yang tadi harus dibebankan itu visible untuk dilakukan, begitu ya. Nah, teknologinya apa saja sih yang biasa digunakan? Pertama ada water clarification, ini mungkin quite common, begitu ya, menggunakan coagulant, flocculant untuk memisahkan antara padatan dengan liquidnya. Lalu juga terkadang kita harus masuk ke secondary treatment atau tertiary treatment, begitu ya. Secondary treatment, saya yakin teman-teman sudah paham, ini biasanya biological treatment biasa, aerobik, dilanjutkan dengan anaerobik kalau perlu. Dan tertiary treatment ini biasanya AOP, gitu ya, advanced oxidation process. Teknologi yang umum biasa ozon, plasma, ataupun yang lagi berkembang juga Fenton, begitu ya. Nah, lalu biasanya setelah kita selesai tertiary treatment, baru masuk ke water filtration, absorption, ataupun juga dilanjut dengan RO membran untuk mencapai kualitas yang diinginkan, begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan begitu ya, teknologi itu banyak dan biasanya nggak cuma cukup satu, cukup perlunya itu beberapa. Itu yang menyebabkan akibatnya cost-nya untuk recycle itu sangat mahal, begitu ya. Nah, ini contohnya nih ya, contoh recycle yang sempat kita lakukan. Ini kalau nggak salah waktu itu industri pigment ya, pewarna begitu ya. Nah, mereka waktu itu mau recycle cooling tower blow down mereka. Sekali lagi ini alasannya adalah alasan brand image. Jadi mereka harus lakukan begitu ya. Karena kalau enggak brand image mereka yang akan rusak begitu ya. Jadi kita propose 3 skenario ke mereka. Ada skenario 1, skenario 3. Skenario 1 itu adalah recycle full. Kita nggak ngapa-ngapain begitu ya. Tapi waktu itu kita ngomong ke klien kita, kalau mereka hanya recycle, cost-nya akan sangat besar. Jadi kita tawarkan reduce dulu, baru dilanjut dengan recycle, begitu ya. Jadi skenario kedua dan skenario ketiga itu diawali dengan reduce dulu, lalu dilanjut dengan recycle. Ya, nah ini sama seperti contoh sebelumnya, reduce-nya dengan menaikkan cycle dari cooling tower-nya. CT itu adalah cooling tower ya. Nah, tentunya ketika kita merekomendasikan ini, kita juga perlu tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, begitu ya. Jadi ada modifikasi-modifikasi yang harus dilakukan di lapangan, begitu ya. Nah, ini kalau untuk recycle tentunya kita harus ada recycle plan, tapi untuk reduce biasanya meliputi perubahan chemical program, begitu ya. Jadi di sini ada chemical program baru yang harus kita implementasikan, begitu ya. Nah, ini skenario-nya, begitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini berapa banyak sih sebenarnya saving-nya, begitu ya, yang bisa diimplementasikan, gitu. Nah, kalau untuk recycle saja, biasanya kita bisa saving untuk kasus ini sekitar 13%, ya, atau saving-nya sekitar 38.000 meter kubik per tahunnya. Nah, ketika kita bisa implementasikan reduce terlebih dahulu sebelum recycle, saving-nya akan lebih besar, begitu ya. Nah, di sini fresh make up water saving itu naik dari 20%, bahkan ada juga yang sampai 61%, begitu ya. Secara quantity, hampir double dari recycle-nya, gitu ya. Jadi reduce itu lebih bisa sama atau bahkan terkadang bisa lebih besar dari banyaknya air yang bisa kita recycle, begitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 38.000, 60.000, 64.000, begitu ya. Jadi akan lebih banyak air lagi yang bisa kita save ketika kita bisa mereduce konsumsi saat ini, gitu ya. Nah, urutan prosesnya gimana sih? Nah, ini contohnya nih ya. Kalau misalkan customer tadi itu mau langsung lanjut ke recycle, nggak mengurangi sama sekali konsumsi air mereka, begitu ya. Jadi banyak sekali equipment yang terlibat, begitu ya. Jadi dari cooling tower blow down itu harus masuk multimedia filter, harus masuk carbon filter, harus masuk RO, baru bisa digunakan. Jadi equipment tambahannya sendiri saja sudah 3, gitu ya. Jadi capital investment-nya itu tinggi, belum lagi ditambah operational expense-nya pun tinggi, begitu. Jadi sebelum melakukan recycle harus benar-benar dipahami bahwa ini akan mahal dan apakah
sudah tidak ada cara lain bagi industri untuk mengatasi masalah water scarcity, begitu ya, di lokasi mereka, begitu. Nah, secara biaya, begitu ya, tadi kita sudah bahas biaya desain yang kompleks, biayanya gimana sih, begitu ya. Nah, ini masih dari skenario yang sama, jadi kita bandingkan biaya antara skenario 1 sampai skenario 3, begitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat total cost-nya, kalau kita hanya recycle, itu sekitar 995.000 US dollar per tahun. Ya, hampir $1 juta per tahun, sekitar 14 miliar per tahun ya, hanya untuk recycle saja. Tapi kalau kita bisa reduce, cost-nya pun akan jauh lebih murah, begitu ya. Jadi secara cost dari sisi customer, mereka juga, oh iya, ini nggak terlalu mahal, nggak semahal yang $1 juta ini. Saya bahkan bisa sampai hanya dengan harga 400.000 US dollar, gitu ya, sekitar 6 miliar, begitu ya. Jadi dari 14M itu bisa turun sampai sekitar 14M. Dari 14M itu bisa turun sampai 6M, begitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ini harus sustainable, begitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, cost-nya itu pun, walaupun secara capex itu akan naik, ya, secara opex itu akan turun, karena kita bisa recycle, karena kita bisa reduce water terlebih dahulu, begitu ya. Jadi kita bisa kurangi water consumption-nya, sehingga dari sisi operation cost, customer tersebut akan mendapatkan sedikit keuntungan, begitu ya. Jadi kita bisa nambalin capex-nya yang besar, begitu ya. Nah, harapannya adalah dengan memberikan sedikit keuntungan dari sisi operating, justifikasi dari customer tersebut, dari partner tersebut untuk merecycle water akan sedikit terbantu, begitu ya. Jadi bebannya itu nggak sebesar yang sebelumnya, begitu. Nah, ini contohnya, begitu ya. Jadi iya, water recycle itu mahal, oleh karena itu kita perlu lakukan reduce terlebih dahulu, begitu ya. Mungkin ini saya skip. Ya, nah kita lanjut ya. Apa sih hubungannya? Kita tadi udah bahas masalah 3R, gitu ya, masalah reduce, reuse, recycle. Kita juga tadi sudah cek, oh ya, industri itu bisa menerapkan IoT, gitu ya, untuk melakukan mapping water consumption mereka, begitu ya. Nah, tapi sekali lagi, yang penting adalah untuk men-track progress. Jadi progress tersebut harus di-track, harus di-monitor, agar bisa kelihatan, oh ya, project ini yang 10 tahun lalu dijalankan, itu sudah memberikan saving sekian, begitu ya. Nah, ini contoh aplikasi IoT kembali, aplikasi Big Data kembali, untuk memaintain progress tersebut, begitu ya. Jadi biasanya ini diterapkan ke customer-customer kami yang corporate, jadi yang memiliki beberapa plan production di beberapa tempat, begitu ya, untuk memonitor, oh kira-kira sekarang water consumption mereka berapa sih, begitu ya. Nah, ini contohnya di sini, karena sudah banyak sensor yang terhubung ke sistem kita bisa langsung track, gitu ya. Oh, customer ini di seluruh plan mereka sekarang sudah menggunakan sekian galon air, begitu ya. Dan berapa banyak sih air yang sudah bisa mereka save melalui program-program reduce, melalui program-program reuse, begitu ya. Jadi mereka bisa track berapa banyak sih yang sudah bisa di-save, gitu ya. Dan berapa besar sih keuntungan secara finansialnya, begitu ya. Nah, kalau kita nggak track progresnya, biasanya lupa, begitu ya. Karena industri itu kan bersifatnya dinamis ya. Mungkin saat ini orang A itu plan manajernya, 5 tahun lagi udah ganti orang. Jadi apa yang sudah dipersiapkan, yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun ini, hilang karena ganti orang, begitu ya. Nah, oleh karena itu perlunya industri untuk men-track progress adalah ketika ada pergantian manajemen, progres yang sudah baik ini bisa kita lanjutkan ke orang selanjutnya tanpa adanya gangguan, gitu ya. Nah, ini contoh yang lain, bagaimana sih kita nge-tracknya, gitu ya. Jadi kita bisa track konsumsi airnya itu di mana saja, naikkah atau turunkah, gitu ya, di masing-masing plan, begitu ya. Nah, sekali lagi ini fungsinya hanya untuk men-track progress, gitu ya. Jadi IoT, Big Data Analysis, itu bukan untuk memberikan solusi, tapi untuk mengidentifikasi di mana dan men-track progress, begitu. Nah, ini sekali lagi ini bisa dicek bahkan ke masing-masing site. Kalau di kita ya, di Ecolab, itu kita bisa lihat secara corporate level, secara globalnya gimana, lalu kita bisa pilih ke masing-masing site-nya. Mungkin sekian dari saya.
Bu Mei, sorry, apakah ada yang mungkin terlalu cepat atau kurang jelas, Bu? Ya, terima kasih Pak Nugraha. Ya, gimana nih teman-teman ya? Apa terlalu cepat atau bagaimana? Jadi tadi Pak Nugraha sudah memberikan ada 3 bagian besar ya kalau saya lihat ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih arti air itu ya bagi industri ya. Tadi Pak Nugraha sudah kasih contoh ya bahwa ternyata ada tadi di Thailand ya Pak ya Rayong itu ya. Iya, betul, betul, Di Bu. Thailand itu ternyata yang dulu dalam posisi ideal ya sebagai kawasan industri saat ini punya masalah. Dan tampaknya di Indonesia juga cepat atau lambat itu juga akan terjadi gitu ya. Iya, Apalagi cepat atau kadang-kadang lambat akan terjadi. iya penetapan kawasannya juga kadang tidak benar ini ya prosesnya Betul, Bu. gitu ya. Kemudian tadi ya ada risiko terkait air ya, yang ternyata kalau di kacamata industri itu dari hasil analisis itu sebagian besar itu memang menurunkan margin ya, jadi betapa berharganya ya air itu bagi industri. Kemudian kedua apa yang bisa dilakukan oleh engineer ya tadi Pak Nugraha sudah cerita, mungkin saya jadi teringat nih ada kuliah sebelumnya soalnya Pak Nugraha ya, jadi dari Pak Arif Oh, ya tentang betapa pentingnya begitu ya dalam industri 4.0 itu mahasiswa atau engineer itu belajar berpikir kritis gitu ya. Jadi betul, betul, Bu. Itu harus, Bu. betul berpikir kritis tadi ya, tadi bolak-balik tuh disinggung sama Pak Nugraha ya, jadi bagaimana menganalisa ya, cuma engineer tuh yang bisa menganalisa sejauh ini begitu ya. Kemudian engineer yang bisa membantu melihat potensi-potensi gitu ya. Dan kemudian yang ketiga ya bahwa yang industri 4.0 ya dalam hal ini misalnya IoT atau big data itu tidak bisa membantu menyelesaikan masalah ya Pak ya kalau bukan manusianya yang Betul. berpikir kritis tadi ya. Bukan Jadi manusia itu nggak bisa, Bu. betul, itu hanya alat bantu begitu ya untuk membantu kita men-track atau melihat begitu ya apa upaya yang bisa kita lakukan dan bagaimana progresnya begitu ya kira-kira. Iya. Nah ini dari teman-teman mahasiswa, ini ada yang ingin bertanya begitu. Nggak apa-apa pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang bodoh atau konyol begitu ya. Karena pasti mungkin Anda juga banyak yang tidak familiar mungkin tadi ya dengan istilah-istilah yang disampaikan oleh Pak Nugraha. Jadi silakan saja. Ini sambil menunggu mahasiswa bertanya ya mungkin Pak Nugraha ya. Saya Iya, Bu. ingin bertanya ini karena pernah nih kita bicara dengan industri. Nah, tadi pemanfaatan IoT ya, kemudian pakai cloud yang ditawarkan oleh Ecolab ya, kemudian datanya masuk ke Ecolab ya. Jadi tampaknya ada beberapa industri yang begitu sharing gitu untuk kebaikan bersama sebenarnya, tapi sharing data itu menyangkut kerahasiaan data itu jadi masalah besar gitu. Apakah itu Betul, Bu. juga dialami nggak dengan Ecolab? Iya, Bu, ini yang memang challenge terbesarnya ya, Bu ya. Jadi memang kerahasiaan data itu sesuatu yang penting ya, Bu ya, buat industri tersebut. Tapi mungkin begini, Bu, ketika kita berbicara tentang IoT begitu ya, ketika kita berbicara tentang big data analysis, sebenarnya big data analysis itu menjadi powerful ketika kita bisa benchmarking begitu, Bu. Ya, jadi misalkan begini, Bu, ketika industrinya hanya di Pulau Jawa saja gitu ya, dia nggak pernah lihat industri sekitarnya gitu. Dia merasa bahwa dia paling efisien gitu ya, tapi ketika dia melakukan benchmarking, oh ternyata saya nggak efisien gitu, ternyata banyak sekali cost yang nggak perlu di industri saya gitu, di pabrik saya begitu ya. Nah ini yang berusaha kita sebenarnya coba edukasikan, Bu. Jadi iya data itu penting, tapi nggak semua data itu sifatnya confidential. Jadi memang rahasia dapur begitu ya, tapi ya kalau rahasia dapur banyaknya garam yang dipakai, masa sih nggak bisa kita share gitu ya, Bu. Jadi yang penting adalah bisa nggak sih industri itu saling sharing data, tujuannya adalah benchmarking begitu ya. Jadi industri A bisa membandingkan dengan industri B, misalkan sama-sama katakanlah power plant begitu ya. Apakah konsumsi air saya segini gitu ya? Apakah benar begitu ya? Nah kalau kita nggak punya benchmarking, itu yang sulit. Jadi challenge sebesar di kami memang harus saya akuin, terutama untuk di Indonesia ya, Bu ya. Jadi orang-orang ini takut gitu ya kalau bagi data gitu ya.
Padahal kalau kita lihat negara maju yang lain, contoh ya Bu ya, di treatment dashboard yang tadi saya tampilkan itu sudah umum digunakan begitu Bu di Amerika. Jadi siapapun bisa lihat konsumsi air mereka itu bagaimana begitu Bu, dan bisa dibandingkan juga dengan industri lainnya. Jadi dalam industrinya sendiri mereka sebenarnya berkompetisi gitu Bu untuk mendapat hasil yang paling efisien. Nah ini yang mungkin mindsetnya orang Indonesia gitu ya harus diperbaiki gitu ya, karena bagi data itu nggak salah gitu, karena tujuannya satu untuk memajukan industri tersebut begitu ya. Kalau kita nggak bisa majuin industrinya, bisa mati Bu. Contoh ya Bu ya, mungkin kalau rekan-rekan tahu kita punya industri integrated steel mill besar gitu ya di Cilegon, Krakatau Steel begitu ya. Tapi berapa lama sih Krakatau Steel jalan saat ini dalam setahun begitu ya? Alasannya karena satu, karena nggak efisien begitu ya, karena tidak pernah benchmarking dengan lainnya begitu ya. Nah akibatnya ya mati gitu ya industrinya gitu. Jadi bagi data itu nggak salah, dan data itu kalau nggak dibagi-bagi malah nggak ngasih info apa-apa begitu sebenarnya. Jadi ini yang coba terus informasikan gitu ke orang lain. Oke, ya terima kasih Mas Nugraha. Mungkin dari non mahasiswa, teman-teman alumni atau dari umum ada yang ingin bertanya juga disilakan ya. Jadi ini memang udah eranya keterbukaan itu dalam arti itu juga ya, Nugraha Betul ya. Bu. Jadi jangan seperti katak dalam tempurung itu ya, gitu ya. Betul Merasa kita Bu. udah ini sendiri gitu ya, ternyata yang lain tuh tiba-tiba udah jauh di atas gitu ya, karena mereka saling sharingnya. Ya ini ada Aufa yang raise hand, silakan Aufa. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Nugraha. Jadi saya mohon maaf banget Pak Bu, nggak bisa nyalain kamera atau ini kayak start video pas di chat. Iya, nggak apa-apa, mangga. Oke. Kalau saya ada pertanyaan Pak, tapi sebenarnya saya pengen tanya pendapat Bapak atau mungkin Pak Nugraha pernah ada pengalaman terkait yang tadi tuh menurut saya menarik banget tentang risk cost ya, yang dimana istilahnya yang hidden cost dari air itu kan. Cuman memangnya sebenarnya sebaiknya itu hidden cost itu memang nggak tahu, kalau yang saya tahu karena saya kebetulan pernah juga di tugas mata kuliah lain saya dapat kesempatan buat interview sama perusahaan air gitu, dan di situ yang saya lihat mereka itu kayaknya untuk masalah kayak hidden cost ini cuma biasanya di istilahnya mereka memperhatikan tentang risiko-risiko yang ada mungkin terkait air, tapi masih ke level cuman lewat CSR. Jadi mereka ngebantuin LSM yang konservasi das. Mereka cuma kayak, dan itu nggak sustainable. Saya lihat kayak, oke, mereka sekali ngebantu setahun itu dapat penghargaan, habis itu ya udah nggak ada lagi kelihatan. Nah jadi menurut saya pengen tahu pendapat Bapak. Menurut Bapak apakah memangnya risk cost ini sebaiknya ya sekalian aja gitu dimasukin ke dalam perhitungan harga airnya dari PDAM gitu misalnya, atau ya si penyedia air, supaya ya secara tidak langsung setiap industri itu akhirnya memperhitungkan risk cost itu karena udah termasuk input ke bill airnya gitu. Atau kalau kayak gitu nanti mungkin harga air jadi terlalu tinggi dan industri juga jadi nggak bisa berkembang. Jadi Pak Nugraha ada pengalaman atau menurut pendapat Pak Nugraha itu lebih baik kayak risk cost itu ya di harga air dari produsen air baku, air bersihnya, atau ya si industri, tiap industri memperhitungkan dan nanti risk cost ini dijadiin program CSR, dia ngebantuin kayak konservasi das dan segala macam. Mungkin itu Pak, lebih baik yang mana gitu menurut Pak Nugraha? Terima kasih Alfa, silakan. Ya, terima kasih Alfa, terima kasih Bu Mai. Jadi memang dilematis ya ketika PDAM-nya kasarnya supplier airnya itu hendak menaikkan cost-nya tapi mau dikemanain gitu ya. Jadi misalkan sekarang mereka jual di harga $1, mereka naikin ke $2 gitu ya, karena mereka bilang ada hidden cost of water. $1 sisanya itu mau dikemanain begitu ya, untuk apa begitu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi melihat rekan-rekan di negara lain juga sepertinya nggak bisa untuk penyedia airnya untuk menaikkan biayanya begitu ya. Nah ini pentingnya culture di perusahaan di mana mereka sudah mempertimbangkan internal begitu ya. Tadi mungkin contohnya Alfa industri tersebut pabrik tersebut mengalokasikan sebagian biayanya untuk bantu CSR begitu ya. Iya memang sudah baik, tapi sepertinya mereka tidak menghitung secara detail berapa sih risiko yang mereka harus tanggung begitu ya secara aktual. Tadi hidden cost of water-nya itu tidak dihitung secara aktual begitu ya. Nah kendalanya adalah kadang-kadang mereka nggak tahu
gimana cara menghitungnya, begitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman lihat banyak banget sekarang platform-platform di internet, ada Truecost, ada tadi Smart Water Navigator, begitu ya. Ada banyak sekali tools ataupun kalkulator yang sebenarnya bisa digunakan oleh industri untuk menghitung kira-kira tuh berapa gede sih impact-nya, begitu ya. Nah, dan sekali lagi, ketika industri mau menghitung hidden cost of water ini, mereka juga harus tetap kompetitif kan ya di market. Mereka nggak bisa serta-merta bilang, oh ya konsumsi air saya biaya air saya akan tinggi kalau menghitung hidden cost of water ini. Oleh karena itu di industri saya naikin biayanya, begitu. Harga jualnya di market saya naikkan, gitu ya. Nggak bisa seperti itu juga, gitu ya. Karena industri tersebut akan langsung tidak kompetitif, akibatnya juga akan langsung out of the game di market, begitu ya. Nah, oleh karena itu ini konsep yang perlu dibangun dari culture industrinya sendiri, begitu ya. Dan menurut saya culture industri seperti ini sudah sudah mulai berkembang, begitu ya. Bukan hanya multinational company saja, tapi local company pun sudah mulai menganutnya, begitu ya. Nah, culture company-nya kalau teman-teman sempat iseng coba-coba buka, begitu ya. Coba misalkan buka Danone, buka Nestle atau Unilever, gitu ya, multinational company yang mungkin umum, gitu ya. Kalian lihat visi company-nya, itu akan ada satu bagian masalah sustainability, begitu ya. Jadi mereka secara secara detail menyebutkan bahwa oke, ini adalah visi mereka, begitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman di industri mungkin yang sudah memiliki culture sebaik itu, mereka sudah mempertimbangkan, begitu. Nah, ini yang harus dibangun, begitu ya, karena culture industri itu bukan hanya dari atas, tapi juga dari bawah. Nah, engineer yang baru masuk juga harus memiliki mindset yang sama, begitu. Jadi culture industri itu nggak akan pernah dibentuk hanya dengan top down, jadi harus dibentuk juga dari bawah. Nah, yang di bawah ini engineer yang baru masuk, proses-proses engineer yang baru masuk, teman-teman TL yang baru masuk, gitu ya, yang akan membawa mindset ini ke dalam industri tersebut, begitu ya. Jadi akan memperbaiki culture-nya, gitu. Nah, ini yang harus bersama dilakukan, karena yang tadi Alfa sampaikan nggak akan bisa jalan karena competitiveness di market juga akan hilang, begitu ya. Ya, mungkin dari saya itu, Alfa, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak, sangat menjawab. Ya, terima kasih Alfa pertanyaannya. Ada lagi mungkin dari yang lain ingin bertanya? Atau tanya Pak, kalau di Nalco mungkin TL biasanya di bagian mana Pak? Boleh juga ya. Boleh, Bu. Ya ini memang yang di tingkat akhir nih saat ini, yang mudah-mudahan tahun depan sudah wisuda semua ya. Oh. Oke, Iya, ada iya, lagi Bu. yang ingin bertanya? Pertanyaan dari non-mahasiswa? Ini untuk IoT ini seperti yang ditawarkan Ecolab itu jadi kayak bagian satu layanan dengan produk ini biasanya begitu ya? Atau Iya. bagian terpisah atau bagaimana biasanya? Oh, biasanya tergantung ya, Bu, tergantung agreement-nya dengan customer kita ya, Bu. Jadi ada yang biasanya satu paket, ada yang biasanya memang mau bayar terpisah. Tapi sebisa mungkin sih kita selalu menawarkan kalau bisa sih kita monitor sekalian. Jadi ketika ada improvement juga kita bisa tawarkan barengan gitu, Bu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Sefira, silakan. Sefira Herlindia Putri. Oh ya, baik. Oke, selamat siang Pak Nugraha dan Bu Mei. Saya mau bertanya terkait yang monitoring, itu saya penasaran aja sih kalau misalnya kan kalau perusahaan yang Bapak ini kan di awal kayak menawarkan beberapa pilihan gitu ya untuk industri, untuk menghemat airnya ataupun ya kayak apakah ada kegiatan ataupun yang tadi contohnya bisa menurunkan prosesnya dan sebagainya. Ini saya penasaran aja kalau untuk selanjutnya itu apakah dari perusahaan yang Pak Nugraha ini akan melihat sampai tahap monitoringnya. Jadi misalnya mungkin untuk tahun pertama ini penggunaan konsumsi airnya menurun, tapi ternyata tahun-tahun selanjutnya penggunaannya jadi normal lagi gitu. Nah, apakah dari perusahaan Pak Nugraha itu melihat sampai situ, dan kalaupun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah nanti akan ada kayak saran lanjutan dari Ecolab ya? Baik.
kasih Pak. Ya, terima kasih Sevira. Ya, ini mungkin di industri itu sekarang sudah sedikit lebih mature ya dibandingkan sebelumnya, begitu ya. Jadi kalau dulu orang-orang itu jualannya dari bisnis ke bisnis, semua jualan oke, saya jualan barangnya saja, gitu ya. Nah, sekarang itu di industri sudah nggak segitu lagi. Industri itu sekarang lebih banyak yang suka istilah manage operation, gitu ya. Jadi contoh nih ya, mereka produksi sabun seperti Unilever, gitu ya. Ya mereka tahunya produksi sabun, yang lainnya seperti penggunaan air, pengolahan air bukan ekspertis mereka. Jadi mereka biasa outsource-kan ke orang lain, ke Ecolab misalkan. Jadi kita yang memanage mereka untuk menggunakan airnya gitu ya. Nah, selama kita memanage penggunaan air tersebut, tentunya konsumsi airnya juga kita track. Karena kita biasa punya agreement dengan customer kami, ketika kita menggunakan programnya dari yang kita tawarkan, dengan improvement plan yang kita tawarkan, bisa ada time frame-nya, begitu ya. Jadi harus mencapai sekian ribu dolar ataupun sekian ribu meter kubik air yang bisa di-save, begitu. Nah, ini trackingnya nggak cuma setahun 2 tahun, biasa berkelanjutan, begitu ya. Dan industri, contoh ya, salah satu perusahaan petrochemical, begitu ya, di daerah Cilegon, mereka bahkan sudah men-state di dalam kontrak-kontrak mereka ke depannya bahwa setiap company yang akan berpartner dengan mereka harus bisa memberikan saving sekian, begitu. Nah, ini yang menurut kita juga suatu apresiasi untuk industri gitu ya, yang mau berubah begitu ya. Karena tanpa adanya minat ataupun keinginan dari industri untuk berubah, ya kita akan maju begitu ya. Jadi untuk jawaban pertanyaan Sevira, ya memang kita monitor terus secara berkala, kita monitor bahkan per harinya. Sensor kita itu memonitor tiap 15 menit sekali gitu ya. Jadi kita bisa track ada nggak sih yang error gitu ya. Dan ketika ada perubahan yang tidak sesuai dengan harapan kita, tentunya kita akan coba cek. Kita coba gali lagi masalahnya di mana sih gitu ya. Oh, jangan-jangan masalahnya hanya karena pembacaan error ataupun apa gitu ya, dan kita coba perbaiki. Dan ketika kita tidak bisa perbaiki, baru kita bersama-sama duduk dengan customer dan kita coba diskusi, apa jangan-jangan prosesnya nambah gitu ya. Misalkan pabrik mereka, ternyata jadi ada bikin pabrik baru di sebelah mereka, pantas aja konsumsinya naik begitu kan. Nah, jadi ini yang coba kita terus lakukan bareng-bareng dengan semua partner kita di industri gitu. Mudah-mudahan menjawab, saya kira. Baik, terima kasih Pak Nugraha sudah menjawab. Terima kasih Sevira pertanyaannya. Iya. Nah, ini tadi ada yang menarik juga nih Pak, soal reduce, reuse, recycle ya. Silakan yang kalau masih ingin bertanya ya. Karena biasanya kalau di TL kita berkonsentrasi pada recycle ya. Recycle ya. Ternyata itu paling mahal ya. Jadi buat kacamata industri itu paling mahal, dan secara cost itu yang menjadi pilihan terakhir. Ya, Bu Anita, silakan Bu Anita yang bertanya. Terima kasih Bu Mei, Pak Nugraha, terima kasih untuk sharingnya. Perkenalkan saya zaman dulu ya TL-nya, tapi tadi ada yang nge-share di grup alumni, jadi saya hadir ternyata mahasiswa semua, tapi izin aja Pak Nugraha tadi ngikutin. Udah Pak Nugraha udah bersedia kok dibuka buat umum. Boleh dong. Silakan Bu Anita. Iya. Saat ini kebetulan saya bekerjanya di bidang di lingkungan, tapi bagian di industri migas. Kalau di migas itu salah satu yang paling besar tuh biasanya air terproduksi, Bu Mei, Pak Nugraha. Ya, Pak Nugraha juga ini ya, produce water. Yeah. Itu dihasilkan gitu. Jadi pada saat kita memproduksi minyak, itu terbawa air dari reformasi, dan itu volumenya cukup besar. Dan benar Bu Mei, setelah dulu kita pernah ada tuh yang programnya itu kita olah dulu, baru kita buang ke lingkungan. Tapi setelah tapi waktu itu perusahaan saya yang lama itu dia punya konsep bahwa zero discharge waktu itu. Jadi pilihannya teknologinya injeksi gitu ya, sehingga tidak perlu lagi diolah terlalu bersih, cukup diinjeksikan. Nah, ini mungkin Pak Nugraha ada sharing nggak bagaimana ini kan kalau kita di darat ya, itu kita biasanya kan kita memang hindari buang ke sungai. Tapi beda dengan di kegiatan yang di laut gitu ya. Di laut itu biasanya untuk pengaturan produce water itu lebih longgar daripada di darat, sehingga mereka opsinya masih bisa buang ke laut, Bu. Dan itu pun tidak perlu treatment yang terlalu luar biasa gitu. Mungkin pertanyaannya apakah sudah ada teknologi yang lebih murah ya? Karena sekarang kita lagi mikir nih gimana caranya menzirokan juga membuang ke laut. Nah, tadi kan tinggal opsinya cuma tahunya injeksi kan. Nah, siapa tahu nih ada pengalaman ataupun ini ternyata lebih efektif ataupun lebih bagus dimanfaatkan.
ya berarti kan harus di-recycle ya. Betul. Manfaatkan volume air itu yang mana mungkin daerah situ juga ada yang perlu bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Anita. Terima kasih, Bu Bu Anita mungkin mohon maaf Bu kalau untuk oil and gas saya kurang gitu paham ya Bu. Jadi saya coba dekati dengan apa yang saya pahami dari industri lain begitu Bu. Kebetulan Bu, saya itu 2 tahun terakhir lagi fokusnya ke geothermal. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit menjawab Bu. Jadi produce water itu memang umum ditemukan ya Bu ya. Dan memang harapannya adalah air yang diproduksi itu kita discharge lagi ke dalam sumur. Tujuannya kan tentunya untuk membalikan lagi recovery ya. Betul begitu bukan ya Bu? Mohon maaf kalau misalnya salah. Ada 2 sih, ada yang memang tujuannya bisa untuk menjaga pressure sumur itu sehingga bisa ada lagi produksi minyak. Ada yang memang untuk sumur itu memang ditujukan untuk tempat pembuangan gitu. Itu memang ada izinnya di KLHK. Jadi memang ada 2 fungsinya. Memang ada 2 ya, baik Bu. Nah, kalau kita Bu biasanya yang saya pahami di industri geothermal itu memang dikembalikan untuk menjaga pressure. Itu kan tentunya mudah ya Bu ya dilakukan ya, tinggal injeksi balik begitu ya. Nah, memang Bu kalau kita berusaha untuk membalikan ke sumur buangan, kalau nggak salah namanya sumur injeksi ya Bu ya. Nah, banyak masalah yang ada gitu ya Bu ya. Jadi walaupun kita berusaha membalikan lagi ke lingkungan, membalikan lagi ke dalam sumur, tapi kadang-kadang ada masalah lanjutannya begitu ya. Ada masalah calcite, ada masalah silica scaling dan lain sebagainya begitu. Nah, industri sekarang arah geraknya sudah mulai bagaimana sih kita memitigasi buangan air tersebut ke dalam sumur untuk menjadi masalah baru begitu Bu. Jadi teknologi berkembang sejauh pemahaman saya itu teknologi polimer di mana digunakan untuk mencegah masalah-masalah scaling begitu ya. Nah, ini kebetulan ada satu contoh kasus baru yang kita coba lagi lihat Bu ya. Kebetulan kalau nggak salah Jerman atau Belanda begitu Bu yang mulai. Jadi produce water ini biasa digunakan juga untuk menjadi sarana CCUS Bu, carbon capture, utilization and storage begitu Bu. Jadi air yang diproduksi kemudian digunakan untuk menangkap carbon dioxide lalu diinjeksikan kembali lagi ke dalam bumi. Nah, akibatnya perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari carbon tax-nya karena bisa mengambil carbon dioxide yang ada gitu ya. Nah, ini juga memang mahal, tapi tentunya akan ada sedikit benefit yang dapat diterima melalui transaksi karbonnya begitu Bu. Nah, ini saya nggak tahu Bu apakah dapat applicable atau tidak karena di Indonesia kebetulan carbon tax juga belum begitu populer begitu ya Bu ya. Jadi belum ada dorongan gitu ya. Belum ada dorongan gitu Bu untuk melakukan hal itu gitu di Indonesia. Ya mudah-mudahan Bu kalau misalkan ke depannya melalui konsolidasi pemimpin-pemimpin kita gitu ya, mudah-mudahan carbon tax segera bisa diimplementasikan. Jadi opsi-opsi seperti ini mungkin lebih menarik Bu untuk industri migas begitu ya Bu ya. Karena memang teknologinya sudah ada dan tempat untuk menyimpannya di dalam bumi pun sudah ada juga begitu. Jadi akan lebih murah begitu Bu nantinya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Bu Anita. Makasih Pak, itu mungkin nggak kepikiran sama kita ya. Jadi memanfaatkan justru fungsinya ditambah gitu ya. Jadi sebelum kita injek tambahkan dulu tuh tambahkan sebagai penyerap karbon gitu ya. Kalau karbon tax tahu saya sih kayaknya lagi digodok ya peraturannya. Iya, selesai juga digodok Bu. Ini akan jalan. Tapi kalau di industri saat ini justru itu jadi ini juga sih pembicaraan hangat. Karena memang sekarang itu kalau mau landing itu sekarang orang lihatnya how green are you gitu. Betul, how green are you, betul. Ya, udah ditanya itu, Anda seberapa hijau, Anda risiko Anda setinggi apa gitu. Karena untuk dapatin investasi itu sekarang seperti itu. Jadi teman-teman di lingkungan siap-siap ya menghadapi itu. Anda akan banyak ditanya bagaimana membuat itu menjadi lebih green gitu ya. Itu sudah mulai sih, bahkan 2 tahun inilah sudah mulai seperti itu sih. Jadi memang makanya perusahaan juga selalu mikir ini gimana caranya biar lebih green gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Nugraha untuk insight-nya. Iya, terima kasih Bu Anita. Ya, terima kasih Bu Anita. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ini tampaknya mungkin mereka masih menyerap ya Pak Nugraha. Ini mereka juga nanti ada tugas soalnya nanti harus membuat tulisan ya mengenai setiap penyampaian dari dosen tamu begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi memberikan gambaran baru ya, insight baru buat teman-teman TL karena kacamatanya mungkin agak sedikit berbeda kayak tadi ya. Saya sedikit memperpanjang mengenai masalah reduce, reuse dan recycle ya. Kadang-kadang saya lihat nih ada satu sisi ya lembaga-lembaga sering hanya
ya pokoknya harus reduce dan reuse gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Padahal ternyata tadi langkah-langkahnya itu tidak mudah ya. Jadi berpikir kritis dan apa yang bisa dilakukan engineer itu yang dibutuhkan ya untuk bisa melakukan itu. Jadi bukan berarti murah kosnya, itu tidak berarti SDM-nya jadi lebih nyantai gitu ya. Tapi justru mereka Betul. berpikir lebih keras di situ begitu karena menghindari proses yang kalau bisa menghindari proses recycle yang kosnya cukup tinggi itu begitu ya. Nah, demikian kira-kira Pak Nugraha mungkin ya pertemuan kita kali ini saya ucapkan terima kasih banyak ini sudah bersedia hadir ya di Ya, dalam sama-sama Bu Kapita Mei. Selekta Kapita Selekta ya. Jadi walaupun ini agak sedikit pindah jurusan gitu nganterinnya gitu ya, tapi saya yakin teman-teman TL juga eh, banyak terlibat nih ya dalam urusan-urusan yang berkaitan nih dengan perusahaan Pak Nugraha ya, sehingga ini bisa memberikan apa ya insight buat mereka ya. Siapa tahu mereka nanti akan merepresentasikan perusahaan-perusahaan yang akan menjadi kliennya Pak Nugraha berikutnya ya gitu ya. Ya Iya tadi Bu. dengan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan, mudah-mudahan nih teman-teman jadi punya bekal buat mereka nanti begitu ya menjadi alumni dari TL dan dari ITB khususnya begitu ya. Eh, Demikian mungkin saya sudahi. Mungkin kalau bisa teman-teman, terima kasih Pak Mulyadi, ini juga ada alumni yang sudah bersedia ikut di sini. Sebelum ini mungkin saya minta teman-teman untuk bisa di on kan kameranya, ya, biar ada kenang-kenangan nih buat Manugraha nih. Iya, terima kasih Irsan yang sudah membuka kameranya, Rafli, Fauzan, ya, yang lain ditunggu. Ya, oke. Ini sebagai ucapan terima kasih kita nih buat Pak Nugraha ya, sudah bertanya ya. Jadi memang mukanya masih agak bingung-bingung gitu ya Pak, nggak apa-apa ya. Jadi saya yakin ya nanti 2 tahun, 3 tahun atau mungkin tahun depan ada yang ketemu Pak Nugraha terus bilang, saya ikut loh dulu Pak waktu Kapita Selekta Iya, ya. Jadi saya ingat banget gitu ya Bapak bilang gitu ya, bahwa cuma engineer loh yang bisa melakukan ini gitu ya. betul betul Bu. Oke, iya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Saya izin untuk mengambil foto ya. Oke, 1, 2, 3. Kemudian untuk berikutnya, iya ini sudah semua. Ya, Pak Nugraha, mungkin ada kata-kata terakhir mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa, silakan. Iya, mungkin kalau dari saya meng-highlight kembali Bu yang dari tadi saya sempat sampaikan begitu ya, industri ini butuh bantuan teman-teman engineer gitu ya, karena kalau nggak ada engineer-nya, industri mati begitu ya. Jadi ya jangan kapok belajar, intinya harus tetap berpikir kritis, karena apa ya, sebagus apapun, sejelek apapun nilai kita di kampus, kalau kita berhenti berpikir kritis ya kita mati begitu ya. Jadi harus tetap kita berpikir kritis, dan tetap memberikan solusi gitu buat sekitar kita juga. Ya, mungkin itu aja Bu Mei dari saya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Pak Nugraha. Dengan demikian saya tutup untuk pertemuan Kapita Selekta minggu ke-6. Untuk minggu depan silakan diikuti saja pengumumannya ya teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.